Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, kalau kita membandingkan RUU Pemilu edisi 26 November dengan RUU Pemilu edisi 6 Mei, itu ada 2 perubahan yang dilakukan di revisi per 26 November. Pertama, rekapitulasi elektronik sudah memungkinkan untuk dilakukan baik di pilkada maupun di pilpres dan pileg. Karena kalau di rumusan di 6 Mei itu hanya bisa dilakukan di pilpres dan pileg, tetapi di pilkadanya tidak bisa. Nah, karena sekarang di RUU Pemilu per 26 November itu sudah bisa dilakukan di semua pemilihan, rumusannya bisa kita lihat di pasal 481 ayat 2A. Nah, perubahan yang kedua yang ada di revisi terbaru, pemungutan suara elektronik atau e-voting itu tidak lagi hanya dapat dilakukan di Pilpres dan juga Pileg, tetapi juga dapat dilakukan di Pilkada. Jadi bunyi pasal 481 ayat 2A itu pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maksudnya pemberian suara di seluruh pemilihan, itu dapat dilakukan melalui pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik. Jadi bunyinya sudah terang benderang gitu ya, karena disebut pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik. Tetapi memang norma itu tidak memungkinkan untuk diterapkannya penghitungan suara secara elektronik atau e-counting. Tetapi e-countingnya masih memungkinkan untuk dilakukan kalau kita mengacu pada pasal 18 huruf M. Pasal 18 huruf M itu menyatakan bahwa KPU bertugas membuat aplikasi sistem hitung atau situng cepat berbasis data setelah hasil sertifikat hasil rekapitulasi pemilu yang sama dengan saksi peserta pemilu dan Bawaslu maksimal 3 hari. Hal ini diatur dalam peraturan KPU. Nah, rumusan itu menurut kami di Perludem bisa jadi dasar hukum untuk e-counting dan juga untuk e-rekap. Ya, setelah mengatur ruang bagi e-voting, e-counting, dan juga e-rekap, RUU Pemilu itu juga mengatur beberapa hal. Memang tidak banyak, seperti soal rekap elektronik. Nah, itu ditulis bahwa KPPSLN, PPLN, KPPS, PPS, dan juga PPK itu bertugas untuk melakukan rekapitulasi elektronik. Jadi rekap elektroniknya tidak disebutkan di dalam norma yang mengatur tugas KPU Kabupaten Kota atau KPU Provinsi. Lalu di RUU juga disebutkan bahwa penerapan e-rekap harus memperhatikan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas perangkat teknologi. Kemudian soal e-voting-nya ada norma yang berasal dari pasal 85 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi norma itu di copy paste gitu ya, bahwa ada 2 prinsip dalam penerapan e-voting, yaitu efisien dan mudah dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah. Jadi itu saja sebetulnya yang diatur di dalam RUU Pemilu kita terkait e-voting, e-counting, dan juga e-rekap. Bahkan e-counting juga tidak terang benderang disebut di RUU Pemilu, seperti RUU mengatur soal pemungutan suara dan rekapitulasi elektronik. Selanjutnya, ternyata ada teknologi baru juga yang diatur di RUU Pemilu di pasal 48, 49, dan juga di pasal 50A. Itu disebutkan bahwa apabila anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota berhalangan hadir secara fisik untuk mengikuti rapat pleno, maka yang bersangkutan dapat hadir dengan menggunakan perangkat teknologi. Nah, ini rumusan baru yang sebelumnya tidak ada. Ini saya rasa mungkin norma peninggalan masa pandemi gitu ya di era new normal, karena memang di masa pandemi itu kita terbiasa melakukan virtual meeting, akhirnya kebiasaan baru itu diadopsi oleh pembuat undang-undang kita. Kalau menurut saya pribadi sih ini rumusan yang bagus gitu ya untuk bisa menggunakan perangkat teknologi untuk hal-hal yang memang tidak bisa yang tidak bisa dilakukan secara normal. Nah, ada 5 rekomendasi kami. Pertama, perlu adanya norma yang menyebutkan secara terang benderang bahwa pemanfaatan teknologi informasi itu diperbolehkan tidak hanya dalam proses pungut hitung rekap, tetapi juga dalam tata kelola pemilu dan tahapan pemilu kita. Tujuannya supaya KPU punya landasan hukum untuk mengembangkan dan memberlakukan sistem informasi mereka secara resmi. Seperti ada Silon, Sipol, sistem informasi lainnya. Nah, Sipol itu kan kemarin dipermasalahkan ya, dipermasalahkan dalam sidangnya di Bawaslu gitu. Nah, kalau misalnya revisi Undang-Undang Pemilu kita sudah memasukkan norma yang terang benderang bahwa teknologi informasi boleh diterapkan di dalam manajemen pemilu juga tahapan pemilu, itu akan memberikan KPU landasan hukum yang kuat untuk bisa mengembangkan
sistem informasi mereka seperti Silon, Sipol, dan yang lainnya. Kedua, perlu ditambahkan 5 prinsip penerapan teknologi pemilu selain mudah dan efisien, yaitu prinsip transparan, partisipatif, akurat, akuntabel, dan aman. Ini mengacu pada buku panduan yang perlu DEM tulis bersama International IDEA. Ketiga, adanya norma yang memberikan kewenangan kepada lembaga tertentu untuk melakukan sertifikasi, pengawasan, dan audit sistem teknologi informasi yang digunakan pada tahapan pemilu. Sebagai contoh, di Filipina ada pembentukan komite sementara namanya Komite Evaluasi Teknologi, itu disebutkan di dalam Undang-Undang Pemilu mereka. Nah, komite itu terdiri atas lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Departemen Sains dan Teknologi. Nah, komite itu yang memang khusus ditugaskan untuk mensertifikasi sistem pemilihan mereka yang sudah terotomatisasi, termasuk komponen perangkat keras dan lunaknya. Keempat, bisa dinormakan juga jenis-jenis pelanggaran khusus terhadap teknologi pungut hitung rekap beserta sanksinya. Misalnya, apa sanksi bagi operator yang sengaja mengubah hasil pemungutan suara di suatu TPS, tetapi ini mungkin rekomendasi yang bisa jadi keluar dalam beberapa opsi gitu ya, mana yang bisa kita sepakati, kita diskusikan apakah memang jenis pelanggaran khusus terhadap teknologi pungut hitung beserta sanksinya itu akan kita atur di Undang-Undang Pemilu nanti. Kelima, usulan untuk e-voting dalam pemilu menurut kami perlu dipertimbangkan ulang karena memang sebetulnya kita memang perlu ada perluasan layanan hak pilih, tidak hanya memilih di TPS, tetapi untuk e-voting itu harus dikaji ulang karena menerapkan e-voting bahkan kemarin juga ada usul untuk internet voting itu tidak sesederhana yang banyak orang pikir gitu. Ada banyak proses dan tahapan yang harus kita lalui. Seperti misalnya kalau kita belajar dari beberapa pengalaman di berbagai negara gitu ya. Di Brazil misalnya mereka sukses e-rekap dulu, baru kemudian mencoba untuk e-counting dan juga e-voting. Nah, pengalaman rekapitulasi elektronik kita di 2020 sekalipun dia sebagai alat uji coba gitu ya, maksud saya sebagai alat bantu bukan sebagai mekanisme resmi, itu seharusnya membuat KPU bisa memberikan masukan lebih terhadap bagaimana rekapitulasi elektronik itu diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, apa aturan yang diperlukan oleh KPU untuk bisa mengembangkan rekapitulasi elektronik yang dia butuhkan regulasinya di level undang-undang.